Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, Masjid Abu Bakar Siddiq merupakan salah satu dari 3 masjid tua bersejarah yang tempatnya berdiri, berhubungan erat dengan sejarah awal perkembangan risalah Islam di kota Madinah. Lokasi Masjid Abu Bakar As-Siddiq berada di sisi barat daya Masjid Nabawi. Pelataran Masjid Nabawi setelah perluasan hanya berjarak beberapa meter dari masjid ini. Lokasi Masjid Abu Bakar As-Siddiq ini sangat berdekatan dengan Masjid Gamamah dan Masjid Ali. Hanya terpaut sekitar 40 meter dari Masjid Gamamah. Pada saat pemerintah Arab Saudi meluncurkan proyek perluasan Masjid Nabawi, 3 masjid ini sempat menjadi buah bibir. Karena akan dibongkar untuk keperluan proyek perluasan Masjid Nabawi. Namun, pemerintah Arab Saudi justru merenovasi masjid-masjid bersejarah ini. Renovasi yang dilakukan, lebih kepada perbaikan masjid, dengan tetap mempertahankan bentuk aslinya, serta melakukan penataan kawasan di sekitar masjid ini. Sehingga tampak lebih apik serta disinkronkan dengan kawasan Masjid Nabawi. Keseluruhan kawasan di sekitar 3 masjid ini dirapikan dengan dilapis lantai batu dari berbagai jenis, ditambah dengan bangku-bangku dari batu, dan penanaman pepohonan pelindung. Pada saat proses renovasi, masjid-masjid ini ditutup. Termasuk Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Dan kemudian dibuka lagi untuk umum, setelah renovasi dan proyek penataan selesai dilaksanakan. Namun demikian, tidak seperti Masjid Al-Gamamah, yang pintunya selalu dibuka, sehingga jemaah bisa masuk ke dalam masjid. Masjid Abu Bakar ini pintunya tidak pernah dibuka untuk umum. Ada 2 versi tentang latar belakang sejarah Masjid Abu Bakar Siddiq. Versi pertama, menyebutkan di lokasi masjid ini Khalifah Abu Bakar Siddiq semasa hidupnya pernah menyelenggarakan sholat hari raya bersama Rasulullah dan Muslim terdahulu. Versi kedua menyebutkan, bahwa di lokasi tempat masjid ini berdiri dulunya merupakan rumah kediaman Abu Bakar Siddiq. Bisa jadi kedua peristiwa tersebut saling berkaitan. Karena latar belakang sejarah tersebutlah, masjid ini dibangun di lokasi ini. Kemudian dibangun sebuah masjid, untuk mengenang sejarah tersebut oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sekitar tahun ke-50 Hijriah. Masjid tersebut kemudian dibangun ulang, dalam bentuknya sekarang, oleh Sultan Mahmud Khan Al-Utsmani, Sultan Mahmud II. Bangunan masjid dari masa Sultan Mahmud Khan Al-Utsmani tersebut, kemudian direnovasi oleh Raja Fahd, tahun 1411 Hijriah, tanpa mengubah bentuk aslinya. Luas Masjid Abu Bakar Siddiq ini berukuran 19,5 x 15 meter, lebih kecil dibandingkan dengan Masjid Al-Gamamah. Karena tidak difungsikan sebagai tempat ibadah, dan pintunya pun selalu terkunci. Masjid Abu Bakar Siddiq, kini lebih dikenang sebagai sebuah bangunan prasasti pengingat sejarah masa lampau. Meski bangunannya terawat dengan baik, beberapa bagian masjid, terutama pada bagian pintu, terdapat banyak sekali coretan-coretan. Entahlah apa tujuan dari orang-orang pelaku pencoretan tersebut. Masjid ini dibangun dalam gaya klasik, era awal Utsmaniyah. Terdiri dari 2 bangunan, yakni bangunan masjid dengan kubah besar, hanya Bizantium di atapnya, ditambah dengan 1 menara dengan 1 balkoni berukiran kurnis, dan ujung menaranya dibuat lancip, seperti lazimnya masjid-masjid Utsmani. Menara ini dibangun di sisi utara, dan menempel dengan bangunan masjid. Fasad depannya dilapis dengan batu-batu alam hitam. Ada 2 pintu akses di masjid ini, yang sedikit masuk ke dalam tembok bangunan, membentuk sebuah ceruk berlengkung yang tak terlalu dalam. 2 pintu ini dibuat senada, terbuat dari bahan kayu tanpa ornamen. Pintu utama berada di tengah, dengan bukaan yang berukuran lebih besar. Di bagian atasnya, terdapat tulisan nama masjid ini dalam aksara Arab. Di bagian luar masjid, terdapat papan yang menceritakan sejarah Masjid Abu Bakar Siddiq. Dan juga di bagian luar masjid, wisatawan bisa bermain-main dengan merpati, yang banyak berterbangan dan berjalan di jalanan. Bahkan ada penjual biji yang bisa digunakan wisatawan, untuk memberi makan mereka. Sayangnya walaupun kondisinya terawat, masjid ini tidak lagi digunakan.